Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku Widiasya. Di video kali ini pembahasan kita sangat menarik sekali. Untuk kamu yang baru mampir jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sebelum ke pembahasan, aku mau tanya kabar kalian dulu di rumah gimana. Semoga selalu sehat ya, dijaga anak dan keluarganya. Nah, jadi teman-teman, kenapa aku jelasin video ini membahas pertimbangkan hal ini sebelum mendaftarkan anak ke PAUD, TK, ataupun SD. Nah, jadi bunda-bunda coba disimak dulu ya video aku sebelumnya itu tentang usia yang ideal. Kenapa? Karena ini menyangkut di penjelasan video kali ini gitu. Karena jangan sampai nanti menyalahkan pihak sekolah lah, anak yang nggak bisa apa-apa, bla bla bla. Padahal banyak faktor, terutama ya untuk bunda-bunda semuanya ya. Yang pertama adalah pertimbangkan umur. Cari tahu dulu bun gitu, umur anak kamu ya per Juli ini itu udah pas belum 5 tahun. Ini untuk bunda-bunda yang mau anaknya sekolah di 1 tahun aja cukup di TK-nya gitu, nggak 2 tahun. Tapi untuk bunda-bunda yang mau anaknya sekolahnya di TKA kemudian lanjut TKB gitu ya, nggak apa-apa juga. Nah, untuk kalian yang nggak siap, yang cuma pengen anaknya 1 tahun aja, takut bosen lah, takut ini ini segala macam gitu ya, jadi lebih baik tunggu umur anak kamu 5 tahun lebih baru daftarin di TKB. Kalau kurang itu nanti jatuhnya dia masuk di TKA gitu. Nah, itulah kenapa saya bilang silahkan kalian simak di video sebelumnya. Bun, kenapa saya bilang seperti itu, pertimbangkan hal umur, karena nanti akan ada banyak masalah ketika nanti banyak nih orang tua yang merasa kalau anaknya udah pinter mau masuk sekolah SD padahal umurnya kurang gitu. Bun ya, nih saya jelasin lagi. Memang anak-anak pintar nih ya, belum usianya itu udah pinter banget, udah belum cukup umur tapi mau masuk SD. Tapi nanti kebanyakan anak-anak yang pinter di awal menggebu-gebu nanti akan stuck di akhirnya. Beda dengan anak yang usianya pas, cukup ya, diberikan memang sesuai porsi umurnya, sesuai belajarnya, tidak dipaksakan, itu nanti anak ini akan bertahap belajarnya, maka dia lama-lama akan memuncak gitu. Beda hal dengan anak yang ini tadi belum waktunya udah diporsir sama orang tuanya harus bisa segala macam. Nah, jadi untuk dan ini juga berpengaruh pada semangat anak juga nantinya gitu loh. Capek kan anak kita nantinya dipaksa terus-menerus gitu. Jadi menurut saya ya, untuk yang mau masukkan ke TK nih dari awal, jenjang awal TK, kalau Anda nggak siap untuk menyekolahkan anak Anda selama 2 tahun di TK, lebih baik umurnya 5 tahun lebih langsung daftarin aja, nanti dia langsung masuk ke TKB ya, persiapan ke SD gitu. Nah, kemudian untuk anak jadi nanti pas masuk SD-nya, untuk anak yang kurang umur ya, 6 tahun kurang gitu, jangan paksakan anak Anda untuk masuk SD langsung gitu kalau memang umurnya belum cukup. Khususnya ini untuk anak ya yang kelahiran 2018 ya, dari Januari sampai Juli itu udah bisa SD. Nah, kemudian untuk anak yang 2018 mulai bulan Juli sampai Desember itu kan belum bisa. Jadi jangan dulu. Mending cari yang lain, bisa jadi private les kalau misalkan bunda-bunda takut anaknya lupa pembelajarannya ya, yang sifatnya tidak memaksa gitu. Apalagi zaman sekarang nih ada orang dalam gitu, jadi bisa masukin anak SD-nya, jangan bun gitu ya. Jadi dipertimbangkan dulu baik-baik, dilihat lagi perkembangan anaknya udah bisa belum gitu ya. Anda yang tahu anak Anda gitu seperti apa, jadi jangan memaksakan gitu. Takutnya nanti nyesel aja, terutama yang di TK nih. Ya, kalau misalkan memang maunya cuma 1 tahun aja langsung TKB, untuk anak kelahiran 2019 ya, Januari sampai Juli itu udah bisa di TK tahun ini. Nah, untuk anak yang 2019 mulai bulan Juli dan Desember itu belum bisa untuk di TKB, biasanya dia masuk di TKA. Nah, kalau misalkan nggak mau nih ya, banyak keluarin biaya, sayang kan nanti takutnya belum cukup umur masuk SD-nya gitu ya. Jadi lebih baik tunggulah umur anak Anda di tahun depan udah 5 tahun lebih gitu. Nah, kemudian pertimbangkan apalagi yang perlu dipertimbangkan ya, kita lihat lagi persiapan fisik anak kita udah siap belum, kemudian kondisi psikologisnya ya gimana, kemudian kemampuan dia mengelola emosionalnya untuk anak yang mau masuk SD gitu ya. Kalau misalkan udah siap ya nggak apa-apa gitu, langsung aja. Tapi biasanya untuk anak-anak yang udah di TKB kemudian persiapan langsung masuk ke SD itu biasanya fisik, psikologis, kemudian sosio emosionalnya terhadap sekitar itu udah bisa mengaturnya gitu ya. Mereka udah bisa memanage itu sendiri gitu.
Nah, kemudian apalagi yang perlu dipertimbangkan? Kesiapan materi dari orang tuanya, ya. Jadi di sini harus pertimbangkan kalau mau anaknya TKA atau 2 tahun sekolah itu berapa biayanya. Kemudian kalau nggak mau TKB aja itu bisa dipersiapkan. Gimana caranya? Langsung tanya ke sekolah, Bun, gitu, berapa kisarannya gitu. Nah, kemudian ada lagi persiapan dari orang tuanya, ya. Contoh teman saya itu, ya, umur anaknya kurang, kemudian mana lagi dia lagi hamil anak kedua gitu. Jadi daripada dia repot punya anak kecil, ya, masih bayi banget, jadi lebih baik dia kebetulan juga umur anaknya kurang, ya, kelahiran 2019 bulan 10. Kalau di tahun ini itu kurang, jadi dia lebih memilih untuk tahun depan, itu sangat bagus. Karena apa? Pertimbangan dia. Karena umur anaknya kurang, kemudian dia juga mau lahiran, anak masih kecil, jadi ya udahlah, mengingat bahwa anak TK itu, Bun, banyak sekali kegiatannya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak turut aktif terjun langsung mendampingi anak kita gitu ya. Jadi bunda-bunda semuanya, ya, jelas ya sampai di sini perlu pertimbangkan hal ini ya, karena ini efeknya jangka panjang gitu. Karena masalah-masalah yang timbul itu ya, itu biasanya dari umur gitu. Kenapa dari umur, kemudian lanjut ke perkembangan anak itu sendiri. Kenapa? Ya itu tadi masalahnya dari umur tadi gitu, belum waktunya gitu loh, udah diporsir. Jadi semoga penjelasan di video kali ini membantu kalian semuanya. Silahkan disimak video saya sebelumnya. Kemudian untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.